Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid At-Taqwa Kenongo Tulangan Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban kita, yakni sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini jamaah sekalian, kita hidup di zaman yang dikatakan sudah akhir zaman. Yang akhir zaman ini tentunya banyak fitnah. Oleh karena itu jamaah sekalian, tidak ada lain, hendaknya kita senantiasa memperbanyak doa jamaah sekalian. Memperbanyak doa jamaah sekalian. Karena apa jamaah sekalian? Karena semua manusia itu sesungguhnya dia dalam keadaan lemah, dalam keadaan dhaif, baik lemah fisiknya maupun lemah hartanya maupun lemah ilmunya, sesungguhnya lemah.
Oleh karena itu tidak ada lain, kita harus punya pegangan, kita harus punya gantungan. Kepada siapa lagi kalau tidak kepada Rabbul Alamin, Rabb yang mengatur seluruh alam ini, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita kok harus sering berdoa jamaah sekalian? Karena doa ini kata Rasulullah sangat penting. Oleh karena itu Rasulullah berpesan kepada kita jamaah sekalian, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Artinya jamaah sekalian, kalau kita sering berdoa, berarti kita memperbanyak senjata kita, berarti kita memperkuat senjata kita. Kalau kita umpamakan jamaah sekalian, kita semua ini sebagaimana kita masuk di hutan jamaah sekalian. Ketika kita memasuki hutan, di dalam hutan itu pasti banyak hewan-hewan yang buas. Ada macan, ada singa, ada buaya, dan lain sebagainya. Bagaimana ketika seseorang memasuki hutan, dia tidak membawa senjata? Sudah tentu dia akan diterkam oleh binatang-binatang buas itu, dan dia tidak berdaya karena dia tidak membawa senjata. Sama dengan kehidupan kita jamaah sekalian. Kehidupan ini penuh tantangan, penuh musibah, penuh musuh, baik dari jin maupun dari manusia. Oleh karena itu kita harus punya kekuatan senjata, yakni yang namanya doa. Saking pentingnya doa jamaah sekalian, kata Rasulullah lagi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Apa maknanya jamaah sekalian? Maknanya adalah seluruh rangkaian ibadah kita itu didominasi dengan doa, doa dan doa. Baik itu sholat kita, atau umroh kita, atau haji kita, dan lain sebagainya, disitulah penuh dengan doa-doa. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di dalam khutbah kali ini jamaah sekalian, kita sampaikan satu riwayat, yang riwayat ini yang akan melekat kepada kita semua. Kata Rasulullah, ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melekat kepada kita semuanya. Rasulullah bersabda jamaah sekalian, salasu da'awat mustajabat. Ada 3 doa mustajabat yang pasti dikabulkan. Bahkan dipertegas lagi oleh Rasulullah jamaah sekalian, la syakka fihinna. Tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Artinya ketika ini kita maksimalkan, pasti dijabahi, dikabulkan oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu jamaah sekalian? Yang pertama yakni dakwatul walid ala waladi. Dakwatul walid ala waladi, yaitu doanya orang tua kepada anaknya.
Ini jamaah sekalian, doanya orang tua kepada anaknya. Kenapa jamaah sekalian? Orang tua begitu diposisikan oleh Rasulullah yang luar biasa, bahkan dijamin mustajab doanya kepada anaknya. Karena jasa orang tua yang luar biasa kepada anaknya. Oleh karena itu ketika ibu kita mengandung jamaah sekalian, itu saja sudah diapresiasi di dalam Al-Quran itu. Wahnan ala wahnin, berat di atas berat, soro di atas soro, ketika masih mengandung saja jamaah sekalian. Bahkan ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, sinten Rasulullah sak dunya niki yang paling saya muliakan, yang paling saya hormati? Nopo? Kata Rasulullah jamaah sekalian, ummuka, ibumu. Mari ngoten sinten malih ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Mari ngoten sinten malih ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Mari ngoten sinten malih ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Begitu luar biasanya kedudukan orang tua kita, terutama ibu kita. Bahkan dipertegas oleh Rasulullah jamaah sekalian, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tuamu, dan murkanya Allah, marahnya Allah tergantung murkanya dan marahnya kedua orang tuamu. Begitu luar biasa kedudukan orang tua kita jamaah sekalian. Oleh karena itu jamaah sekalian, di zaman tabi'in niku era setelah sahabat. Jadi setelah sahabat sampun sedo sedaya, mari ngoten tabi'in. Setelah tabi'in sedo tabi'ut tabi'in, sampai terus sampai kita ini ulama atau kiai. Di era tabi'in jamaah sekalian, ada tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni jamaah sekalian. Dan Uwais Al-Qarni ini dinyatakan tabi'in terbaik. Niki jamaah sekalian, tabi'in terbaik. Nopo jamaah sekalian? Karena pada saat itu ibunya yang sudah tua minta dihajikan, sementara Uwais Al-Qarni tidak punya biaya untuk menghajikan. Karena begitu menghormati dan memuliakan ibunya jamaah sekalian, yang Uwais Al-Qarni ini berada di Yaman. Apa yang dilakukan jamaah sekalian? Ibunya digendong jamaah sekalian. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah, yang ribuan kilo itu, demi hanya menuruti untuk haji dan memuliakan ibunya. Inilah jamaah sekalian yang akhirnya Uwais Al-Qarni dikatakan tabi'in yang terbaik. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita doakan kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Paling tidak jamaah sekalian, ketika habis sholat 5 waktu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama jamaah sekalian. Lalu yang kedua, apa kata Rasulullah jamaah sekalian? Yang melekat pada diri kita, yang dijamin manjur, dijamin cospleng doa kita. Kata Rasulullah, dakwatul musafir. Niki jamaah sekalian, dakwatul musafir, doanya orang musafir, doanya orang bepergian. Nah niki jamaah sekalian,
Boleh jadi hari ini kita menjadi musafir, atau suatu saat kita menjadi musafir. Mari kita manfaatkan musafir kita itu. Paling tidak kita harus ketika mendengar azan harus menuju musola atau masjid untuk menunaikan sholat. Setelah itu kita memperbanyak doa, karena doa itu dijamin oleh Rasulullah akan dikabulkan. Tentunya jamaah sekalian, di dalam musafir itu jangan dilupakan untuk doa. Kembali doa lagi jamaah sekalian, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Lalu dianjurkan oleh Rasulullah juga jamaah sekalian, ketika kita dalam bepergian, ketika kita dalam musafir, kalau kendaraan kita itu naik, disunnahkan untuk membaca takbir jamaah sekalian. Ketika kendaraan kita naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kendaraan kita turun, disunnahkan untuk membaca tasbih, Subhanallah, 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 Subhanallah. Itulah jamaah sekalian yang kedua. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, kata Rasulullah, doanya siapa yang manjur? Kata Rasulullah, dakwatul madlum. Niki jamaah sekalian, dakwatul madlum, doanya orang-orang yang terzolimi. Niki jamaah sekalian, doanya orang-orang yang dizolimi. Nah, niki hati-hati jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menzalimi. Karena doa orang-orang yang terzalimi itu kata Rasulullah, laisa bainaha wa bainallah hijab. Antara dia dengan Allah tanpa hijab, tanpa penghalang, langsung diangkat oleh Allah jamaah sekalian doanya. Apa yang maksudnya dizalimi itu jamaah sekalian? Dizalimi itu difitnah, dianiaya, didiskreditkan, ya. Itu diantaranya dizalimi. Dan kezaliman itu bisa mengena kepada siapa saja jamaah sekalian. Bisa antar teman dengan teman, bahkan bisa antar saudara dengan saudara. Tentunya juga bisa antara pemerintah dengan rakyatnya, kezaliman itu. Sebagaimana kalau dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dizalimi oleh Raja Namrud. Akhirnya apa jamaah sekalian? Matinya Raja Namrud itu hanya dengan lewat nyamuk jamaah sekalian. Jadi kekuasaan Raja Namrud yang begitu besar, bahkan menganggap dirinya Tuhan, matinya hanya dengan nyamuk. Hidungnya dimasuki nyamuk, masuk ke otaknya dan menggelepar-gelepar. Matilah Raja Namrud dan hancurlah kekuasaannya karena kezalimannya. Begitu juga yang dialami Nabi Musa alaihissalam jamaah sekalian. Ketika Nabi Musa dizalimi oleh Raja Fir'aun, akhirnya yang terjadi apa jamaah sekalian? Raja Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah, dan matilah Raja Fir'aun dan bala tentaranya, dan hancurlah kekuasaannya. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan tiga yang melekat pada diri kita, yakni doa yang dijamin oleh Rasulullah, yang sangat manjur, sangat makbul, sangat cospleng, yakni dakwatul walid ala waladi, doanya orang tua kepada anaknya.
Lalu yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang bepergian. Dan yang ketiga, da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.